Bapa di dalam kerajaan surga, kami anak-anak-Mu datang kepadamu ya Bapa pada hari ini, pada pagi hari ini. Kami sujud menyembah-Mu Tuhan karena kami tahu Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang layak disembah, Engkau juru selamat kami, pengharapan kami ya Bapa. Bahkan di tengah setiap pergumulan hidup kami, di setiap permasalahan hidup kami Engkau hadir Bapa. Kami bersyukur untuk Roh Kudus yang terus hadir memberikan penghiburan dalam hati kami, mengingatkan kami akan setiap janji dan pengharapan yang kami miliki di dalam Yesus Kristus. Dan biarlah kiranya Roh Kudus juga mempersiapkan hati kami pada hari ini untuk menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dan biarlah firman itu bisa hidup, berakar, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman, selamat duduk, selamat pagi. Wow. Oke, hari ini kita akan bicara tentang satu topik yang semua orang pasti pernah alami. Siapa di sini yang nggak pernah menderita? Siapa di sini yang lagi menderita sekarang? Ada ya mungkin yang lagi menderita ujian lah, menderita di sekolahnya, menderita dalam hubungan, menderita dalam banyak hal gitu. Penderitaan adalah satu pengalaman yang dialami oleh seluruh umat manusia. Dimanapun kalian berada, siapapun kalian mau dari suku apa, mau dari level sosial yang mana, semua orang menderita. Kenapa? Kenapa semua orang menderita? Nah itu yang akan kita bahas hari ini. If God exists, kalau Tuhan ada, kenapa kita menderita? Tapi sebelumnya kakak mau perkenalin diri dulu, nama kakak Jevon Gasali. Kakak adalah pendiri sebuah pelayanan yang bernama Millennial Christian di Instagram dan di YouTube dengan handle mln.christian. Jadi ID-nya teman-teman bisa cari nanti mln.christian di sana. Nah, hati pelayanannya adalah untuk membawa kejelasan Injil kepada generasi pasca modern gitu. Jadi mungkin kalau dulu kan orang bilang kayak oh ya udah percaya aja gitu kan ya. Kalau sekarang kita mau nggak percaya aja, kita harus paham gitu kan. Ada begitu banyak pertanyaan dari teman kita, dari guru kita, dari orang-orang di sekitar kita yang mempertanyakan iman Kristen. Nah, bagaimana kita bisa meresponi dengan menjelaskan apa yang kita percaya. Nah, sebenarnya di sana. Oke, nah sebelum kita juga jawab pertanyaan ini, kakak ada sedikit icebreaker. Simple aja, teman-teman nggak perlu berdiri, nggak perlu lihat kiri kanan, cukup angkat tangan, this or that aja, satu atau dua aja ya, kita angkat tangan satu atau dua. Oke, lebih pilih makan, oke, gerak sendiri. Lebih pilih makan ayam goreng tapi kulitnya udah lembek, udah kayak air, atau makan pizza tapi dingin, satu atau dua? Coba. Jadi mendingan. Oke, ada pilih satu, ada mendingan pilihan dua gitu ya. Jadi mendingan lebih enak makan ayam goreng walaupun kulitnya udah lembek daripada makan pizza tapi dingin gitu ya. Tapi ada yang bilang lebih enak makan pizza tapi dingin gitu daripada ayam goreng tapi lembek. Oke, mendingan nggak makan siang atau nggak punya internet seharian? Satu, dua. Oke, ada yang pilih satu, ada yang pilih dua ya. Ada yang bilang mendingan gak usah makan siang, gak apa-apa, yang penting ada internet gitu ya. Ada yang bilang, oh yang penting ada internet gak apa-apa gitu ya. Lebih baik saya nggak ada internet daripada saya nggak makan siang. Oke, pilihannya sulit ya. Semakin depan semakin sulit biasanya, semakin lama semakin sulit. Seperti soal ujian teman-teman di sekolah ya. Oke, mendingan bersihin toilet atau cuci piring satu rumah? Satu atau dua? Oke, jadi mendingan. Oke, nggak ada suka cuci piring, nggak ada juga suka bersihin toilet, tapi kita semua punya pilihan kita masing-masing. Apapun pilihannya kita sama-sama menderita ya teman-teman. Oke, mendingan mata perih atau telinga dengung? Oke, masih terpecahkan di sini, belum ada jawaban yang sama. Nah, sakit gigi atau sakit perut? Kalau ini kayaknya lumayan ya, semuanya lebih pilih sakit perut ya pada sakit gigi. Oke, mendingan kehilangan HP dan dompet atau kehilangan teman? Wah, waduh. Coba lihat kiri kanan ya, pilih nomor 2 siapa di sini. Beginilah pertemanan kalian semua ternyata ya.
Lebih banyak yang pilih kehilangan teman daripada kehilangan HP dan dompet. Ternyata pertemanan kita hanya seharga sebuah HP dan dompet ya, kayak gitu ya. Nah, mendingan dikucilkan atau dikhianati. Oke, kembali terpecah. Makin lama makin sulit nih pilihannya. Kakak kira yang tadi itu bakal sulit loh. Ternyata jawabannya semua pilih nomor 2. Ini gimana ini? Aduh. Nah, mendingan merasa kesepian atau merasa bersalah? Oke, mendingan merasa kesepian ya daripada merasa bersalah ya. Oke, nah teman-teman, kakak kasih kalian dua pilihan, dua-duanya sama-sama menderita. Apapun pilihannya, kalian cuma pilih apa? Yang menderitanya tidak semenderita yang satunya lagi gitu kan. Yang nggak seribet yang satunya lagi. Tapi kenapa? Kenapa kita menderita gitu? Kenapa sih semua umat manusia dimanapun mereka berada nggak peduli sekaya apapun mereka, mereka menderita. Cuma caranya aja beda-beda. Nah, kenapa penderitaan ada? Kita mau lihat dari Alkitab hari ini. Nah, kita akan baca dari Kejadian pasal 3. Teman-teman boleh buka sendiri, tapi kakak akan tampilin juga di ayatnya di slides, yang kakak sudah pilih beberapa ayat supaya kita tidak bacanya kepanjangan. Nah, di Kejadian pasal 3 itu kita akan lihat kenapa penderitaan ada di dalam dunia. Kalau teman-teman punya cerita ini, teman-teman paham cerita ini, teman-teman akan bisa menjelaskan. Teman-teman akan bisa memproses penderitaan teman-teman. Teman-teman akan bisa berduka, memproses secara sehat setiap pergumulan yang teman-teman punya. Kenapa sih ada penderitaan? Oke, akan ada beberapa slides, ada 4 slides, tapi kita gantian ya. Yang laki-laki baca slides ini, kemudian perempuan baca slides berikutnya, dan kemudian laki-laki lagi, lalu perempuan lagi, oke? Oke, kita baca yang laki-laki, 1, 2, 3. Perempuan itu melihat bahwa pohon bo itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Yang perempuan? Oke, slide berikutnya. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dan dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Perempuan, terakhir laki-laki, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu. Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Demikian firman Tuhan. Nah, inilah awal bagaimana penderitaan masuk ke dalam dunia. Ketika manusia menentang Allah yang adalah sumber segala kebaikan, maka otomatis hal yang buruk datang. Ketika kita menentang sumber segala kebaikan, maka otomatis hal yang buruklah yang kita terima di sana.
Ketika manusia jatuh dalam dosa, dosa itu membawa penderitaan. Dari mana datangnya? Oke, dosa Adam tadi disebut sebagai original sin. Dosa asli, dosa pertama yang datang pertama kali itu dosa pertama terhadap Tuhan oleh manusia. Setelah itu tadi banyak kutuk kan yang diberikan karena dosa itu. Ada tanah jadi susah untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, harus dengan berjerih payah mencari makanan. Jadi karena Adam jatuh dalam dosa, terkutuklah tanah, sampai sekarang kita kerja itu susah, teman-teman. Kita kerja itu nggak ada yang gampang enak-enak aja, semuanya itu menderita pada akhirnya di sana. Antara lingkungan yang nggak cocok lah, atau mungkin kerjanya berat, bikin pusing, teman kerjanya yang toksik, segala macam. Ada begitu banyak gitu, pergumulan kita punya. Bukan cuma dunia ini saja sudah rusak oleh dosa, tapi sistem-sistemnya juga sudah rusak oleh dosa. Sistem pendidikan, sistem kesehatan, sistem pemerintahan, semuanya kena dampak dari dosa. Karena yang ada di dalam sistem itu juga adalah orang yang berdosa. Sama seperti kita semua juga adalah orang yang berdosa. Tapi di luar itu, dosa asal juga membawa penderitaan dengan cara yang lain. Kita pun tidak bisa tidak berdosa. Kecuali Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Orang berdosa nggak sama kita? Orang yang julitin kita, orang yang bully kita, orang yang marahin kita, maki-maki kita nggak jelas. Kita menderita nggak karena itu? Tapi memang bukan dosa kita, tapi dosa orang lain. Jadi baik dosa kita sendiri, dosa orang lain kepada kita, maupun dunia yang sudah rusak oleh dosa, terkorupsi oleh dosa, itu semua membuat kita menderita di sana. Sehingga dosa membawa penderitaan. Tapi apa itu dosa? Apakah dosa hanya mencuri, membunuh, berzinah saja, teman-teman? Apakah hanya berbohong saja dosa? No. Dosa terjadi ketika kita sudah menginginkan sesuatu lebih daripada Tuhan. Dosa terjadi ketika kita menyembah sesuatu lebih daripada Tuhan. Teman-teman, mungkin bayangan kita dulu, oh kalau penyembahan berhala tuh seperti ini nih, kayak agama lain gitu, mungkin beberapa kepercayaan animisme, kepercayaan tradisional, mungkin begitu kan menyembahnya gitu ya, berhala gitu. Tapi dalam kekristenan, berhala bukan seperti itu saja. Memang benar, waktu Israel keluar dari Mesir, mereka menyembah ilah-ilah, mereka menyembah banyak patung-patung di sana, yang kita tidak lakukan sebagai umat pilihan Allah. Tapi penyembahan berhala, itu bisa terjadi di sekolah, bisa terjadi di tempat kerja, bisa terjadi di salon, bisa terjadi di gym, dimanapun itu bisa terjadi. Kenapa? Karena intinya ketika kita mengejar sesuatu dalam hidup kita, hal itu menjadi pusat hidup kita, itulah berhala hati kita. Sehingga bukan Tuhan yang kita cari, tapi Tuhan yang bisa memenuhi apa yang saya inginkan. Tuhan yang bisa memberi makan berhala saya. Dan itulah yang bahaya dalam kehidupan orang Kristen. Akan selalu ada korban yang diserahkan kepada berhala kita, apakah itu waktu, apakah itu kesehatan, apakah itu uang, apakah itu hubungan yang dikorbankan kepada berhala kita yang kita cari. Di atas mezbah, mezbahnya bisa di sekolah, bisa di tempat kuliah, bisa di tempat kerja, bisa di rumah, dengan harapan kita mendapatkan sesuatu. Kalau seandainya saya ke salon untuk dapat penampilan seperti ini, orang-orang akan mengasihi saya. Orang-orang akan menerima saya. Mengorbankan uang, mengorbankan hubungan, mungkin mengorbankan waktu begitu banyak untuk berhalanya di atas mezbah supaya dapat sesuatu. Sehingga kita dan orang zaman dulu tidak berbeda.
Timothy Keller berkata, orang dulu bakar anaknya di atas mezbah kepada dewa Baal untuk dapat berkat di ladang. Dan bukankah banyak orang tua sekarang yang juga mengorbankan anaknya di mezbah kantornya untuk dapat promosi jabatan dan uangnya banyak? Mungkin orang tua hari ini tidak membakar anaknya, tapi orang tua hari ini masih ada yang mengorbankan anaknya dengan cara seperti itu. Sehingga manusia dari dulu sampai sekarang tidak berubah. Kita semua sama-sama menyembah yang namanya berhala. Dan beginilah cara berhala itu bekerja. Berhala itu hal yang baik nggak sih sebenarnya? Pada dasarnya, berhala itu baik loh. Pada dasarnya. Kalau nggak baik siapa yang mau gitu? Siapa yang mau kejar berhalanya gitu? Kalau rasa diterima, rasa seperti mungkin tadi penampilan atau mungkin uang, itu pada dasarnya baik. Tapi ketika hal baik dalam hidupmu, engkau menjadikan itu hal yang utama dan menjadi pusat di kehidupanmu, di sana itu menjadi sebuah berhala. Dan inilah yang menyerap seluruh aspek kehidupanmu. Dan teman-teman, dalam prakteknya, kita harus mempertanyakan sebenarnya apa yang sebenarnya berhala di balik berhala kita. Kenapa? Karena di permukaan mungkin kelihatan kita kejar nilai yang baik. Di permukaan mungkin kita kejar mungkin orang tuanya maunya pilih saya jadi anak favorit misalnya. Di permukaan kita lihatnya mungkin saya mau nilai yang paling tinggi di sekolah gitu kan. Atau saya mau jadi anak favorit guru misal di sekolah. Kalau di rumah kan tadi begitu, kalau di sekolah misalnya seperti ini. Atau mungkin saya mau jadi orang yang paling populer di sekolah. Saya mau jadi anak yang paling gaul, paling diterima. Akhirnya saya melakukan segala sesuatu, termasuk meninggalkan Tuhan, termasuk menyangkal Yesus di depan teman-teman saya. Kenapa? Karena saya mau hal itu. Tapi sebenarnya apakah nilai yang bagus yang kita mau? Nilai itu cuma angka bukan sih teman-teman? Ya bukan berarti kakak bilang nilai nggak penting ya. Jangan sampai sini nanti setelah sini nggak mau belajar lagi, jangan kayak gitu juga gitu. Nilai itu penting, nilai itu bagus. Tapi nilai itu adalah sebuah angka. Ketika kita menempatkan identitas kita di sana. Kalau nilainya jelek, saya hancur. Kalau nilainya bagus, saya sombong. Dua-duanya salah jadi. Sementara yang kita bisa lakukan, kita harus belajar karena itu panggilan kita. Yang Tuhan sudah berikan kepada hidup kita sekarang. Tapi di balik permukaan tadi, ada beberapa berhala akar yang bisa kita pelajari. Di luar memang di permukaan kelihatannya itu nilai yang bagus gitu ya. Ini contoh-contohnya teman-teman bisa lihat di sini juga contoh lain, tapi kakak ambil contoh nilai deh misalnya. Di permukaan sebenarnya saya mau kejar nilai yang bagus kan. Tapi kalau digali hatinya, nilai cuma angka. Apa yang kalian mau dari nilai itu? Apakah saya mau merasa saya diterima sama orang tua saya? Saya mau dikasihi sama orang tua, makanya saya mati-matian mengejar nilai itu. Atau status. Saya mau tahu saya orang yang paling pintar di sekolah ini, di kelas ini. Maka saya mengejar hal itu. Atau mungkin rasa aman gitu. Saya tahu kalau nilai saya bagus, saya bisa dapat ke universitas yang saya mau. Atau ke sekolah berikutnya saya mau, saya bisa naik kelas. Sehingga banyak orang menghalalkan segala cara buat dapat nilai yang bagus. Nyontek. Mereka nyuri soal dari kelas sebelah gitu. Kalau kelasnya beda. Adalah, kakak dulu juga di sekolah kok. Mendengarkan hal-hal seperti itu gitu. Kalau ujian di sana besok udah ribut tuh di sini tuh. Nanti soalnya gini ya. Sebenarnya salah gitu. Tapi kalau kita gali, kenapa kita berdosa? Kenapa kita melakukan itu? Ada hal-hal dalam hidup kita yang mau kita kejar. Dan itu memberikan rasa yang lebih seharusnya kita bisa temukan di dalam Yesus, di dalam Tuhan. Tapi kita cari di dalam dosa kita, di dalam hal-hal yang kita kejar tadi. Dan ujung-ujung kita menderita. Nyontek deg-degan gak sih?
awalnya deg-degan, lama-lama enggak ya. Kalau udah profesional biasanya enggak gitu ya. Tapi tetap ujung-ujungnya menderita. Mungkin bukan sekarang, tapi nanti. Kita nggak tahu apakah satu saat nanti ilmu ini akan relevan untuk saya atau tidak. Tapi namanya sekolah. Yang dikejar sebenarnya bukan cuma kalian paham atau enggak, tapi ada karakter yang terbentuk di sana. Ketika ini pelajarannya susah, dan kalian mati-matian belajar dan kalian akhirnya bisa, ada daya tahan yang terbentuk. Ada kerja keras yang terbentuk. Ada berbagai karakter yang dibentuk di dalam sekolah yang tidak terlihat selama prosesnya. Yang kita lihat mungkin cuma nilainya aja gitu. Tapi proses untuk mendapatkan nilai itu bisa Tuhan pakai untuk kita juga bertumbuh dalam karakter. Bertumbuh untuk menjadi semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Dan itulah panggilan setiap kita di dalam sekolah ketika kita dipanggil menjadi seorang murid di dalam sekolah. Maka kita menghidupi panggilan itu, kita meresponi panggilan itu. Mungkin kita mau enaknya saja sekarang, kita nggak mau menderita, kita mau menghindari. Tapi percayalah kalau satu hari nanti itu pun akan mendatangkan penderitaan dalam hidup kita. Ketika kita lihat nanti di satu saat teman-teman kita yang nggak nyontek, yang mungkin paham, yang punya kerja keras, punya daya saing dan lain sebagainya. Sebenarnya kita mau enaknya saja. Mungkin sekarang teman-teman nggak merasakan. Tapi dalam waktu 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, nggak ada yang tahu. Ujung-ujungnya dosa bisa mendatangkan penderitaan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Dan teman-teman, kalau teman-teman lihat juga, kita hidup di era sekarang media sosial gitu ya. Media sosial itu semuanya selalu berusaha membandingkan. Berusaha memberikan kita satu gambaran itu. Kecuali kamu terlihat seperti ini, kamu modis, kamu supel, kamu punya banyak teman, kamu pintar bergaul, kamu orangnya fun, kamu nggak akan dapat banyak likes. Kamu nggak akan dapat banyak interaksi, ini konten kamu bakal sepi. Itu narasi, itu cerita yang terus disampaikan kepada kita setiap hari. Dan ujung-ujung kita menderita. Kenapa? Kita anxious gitu di sana. Aduh, kok saya nggak seperti dia ya? Kok saya nggak punya teman kayak dia ya? Kok saya nilainya nggak sebagus dia ya? Kok saya nggak bisa sekaya dia ya? Kok saya nggak bisa menikmati hidup? Pernah nggak teman-teman hidup lagi baik-baik aja? Buka media sosial, wah, yang baik-baik saja tadi tiba-tiba hilang. Ya, ternyata saya nggak sebaik-baik itu gitu di sana. Dan itulah yang terjadi gitu loh teman-teman. Kembali lagi kayak dosa membawa penderitaan ketika kita tidak bersyukur, ketika kita tidak bersukacita di dalam Tuhan, menemukan sukacita dan syukur kita di dalam Tuhan, kita akan membandingkan. Dan kita akan kembali menderita. Saya akan berikan satu contoh lagi. Sebut saja namanya Susi. Semoga nggak ada Susi di sini, teman-teman ya. Oh ada ya? Oke. Contoh ya misalnya. Dia awalnya cuma mau beli satu baju bagus gitu. Akhirnya terbelilah baju itu. Tapi bajunya udah bagus. Masa bawahannya celana roknya nggak bagus gitu kan. Habis beli baju, akhirnya beli celana bagus gitu. Udah beli celana bagus, baju celana nih udah bagus. Wah masa sepatunya nggak bagus. Akhirnya belilah dia sepatu. Wah udah bagus nih atas sampai bawah. Tapi masa tasnya bawa kresek gitu. Akhirnya dia carilah tas yang bisa match up sama baju, sama celana, sama sepatunya gitu. Terus udah pakai baju bagus, celana bagus, tas bagus. Masa ngojek gitu kan. udah bagus-bagus semua, nanti kena angin, kena hujan, habislah semua penampilan saya gitu kan. Naik lagi standar hidupnya gitu kan. Naiklah mobil gitu kemana-mana gitu kan. Di sana mulai lagi mikir, aduh, tapi saya udah hidupnya begini, kok tinggalnya masih di kosan gitu, misal di rumah biasa, mau nyari apartemen gitu misalnya gitu ya di sana. Tanpa dia sadar, awalnya mau beli baju bagus, jadi pindah ke apartemen. Dan itulah hidup gitu.
Dan itulah hidup, seperti itulah kita. Kita nggak akan pernah puas, kita nggak akan pernah berhenti. Kita akan selalu berusaha match up apa yang kita punya. Satu hal ke hal lain, dan akhirnya kita capek. Hidup kita akan sengsara di sana. Kenapa? Kita akan selalu mengikuti narasi baru. Kalau saya harus begini, saya harus begitu. Ketika kita menempatkan diri kita, memikirkan hal-hal di dunia saja, kalau nggak ada surga, nggak ada kekekalan di pikiran kita, kita akan menderita. Makanya di Matius 6 Tuhan Yesus bilang apa? Janganlah kamu khawatir akan apapun juga, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Obatnya Tuhan Yesus berikan kepada kecemasan kita. Itu bukan hanya dengan hahihi keluarlah sana pergi jalan-jalan ketemu teman. Bukanlah dengan lupakan saja masalahmu, minum-minum misalnya atau lakuin hal yang lain. Tapi solusinya Tuhan Yesus berikan adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Banyak dari pergumulan batin kita datang karena kita terlalu fokus sama kerajaan kita sendiri. Terlalu fokus ngeliat ini kerajaan saya harus gimana. Dan itu dosa. Dan dosa membawa penderitaan di sana. Berapa banyak dari kita yang benar-benar memikirkan bagaimana saya bisa menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Bagaimana saya bisa membawa Injil ke lingkungan saya. Bagaimana saya bisa menjadi teman yang baik buat teman-teman saya. Bagaimana saya bisa membahagiakan orang tua saya menjadi anak yang baik. Bagaimana saya bisa taat kepada mereka. Bagaimana saya bisa mengasihi kakak saya walaupun mereka suka bully saya misal. Bagaimana saya bisa mengampuni mereka. Berapa banyak dari kita yang memenuhi pikiran kita dengan hal-hal ini? Ataukah pikiran kita selalu untuk, nilai lebih bagus, teman yang lebih banyak, pekerjaan lebih baik, keluarga lebih baik? Apakah itu yang kita pikirkan? Apakah kerajaan kita yang kita bangun? Itu pun berhala. Di cerita Susi tadi, berhalanya sebenarnya apa sih? Penerimaan. Kenapa? Bukan tas bagus yang dia mau, bukan baju bagus yang dia mau diterima sama lingkungannya. Which is not bad. Oke, boleh. Mau diterima itu boleh. Tapi sudahkah kita sadar bahwa penerimaan utama kita datangnya daripada Tuhan? Kalau Susi nggak punya cerita itu, dia juga nggak bisa kontrol lingkungannya. Akan selalu ada orang lebih baik, lebih pintar, lebih cakep yang datang ke lingkungannya. Dan ketika dia merasa ditolak, dia akan merasa hancur. Tapi ketika dia melihat Tuhan sebagai sumber utamanya, sumber segala kebaikan, dia bisa menjalani penderitaannya dengan cara yang berbeda. Satu lagi teman-teman, mungkin kita bisa lihat cerita tentang financial freedom ya. Financial freedom itu bicara soal, saya harus mandiri, saya harus punya uang sendiri, saya harus bisa sukses. Which is bagus juga. Tapi teman-teman, bagaimana posture kita soal uang pada saat ini? Apakah tiba-tiba karena mau mencapai ini, semuanya jadi kejar uang saja? Apakah kita punya pandangan yang sehat mengenai uang? Apakah narasi yang kita percaya, kecuali saya punya uang, orang gak akan hargain saya. Kecuali saya punya uang, orang gak akan pandang saya. Apakah itu yang kita percaya? Apakah nilai kita datang dari sana atau apakah dari Tuhan? Ketika narasi kita itu salah, kita akan berdosa. Dan kita berdosa, kita akan menderita. Gambar diri kita akan rusak, kita akan minder, kita akan hancur, kita akan sulit menjalani kehidupan. Nah, teman-teman, pertanyaan berikutnya adalah, tadi kita sudah lihat kalau dosa mendatangkan penderitaan ya. Tapi kenapa Tuhan izinkan? Asumsi dasar kita adalah penderitaan itu pasti buruk, ya nggak sih? Kita nggak mau menderita, siapa sih ini yang mau menderita ada? Nggak ada gitu, tapi kita semua menderita nggak? Menderita dengan cara satu atau yang lain. Nah, ada satu movie clip, kakak nggak tahu teman-teman familiar nggak sama film ini Inside Out? Pernah? Tapi ini yang 10 tahun lalu, yang pertama. Yang kemarin keluar yang kedua kan? Nah ini yang pertama. Ada satu movie clip yang akan kita tampilkan, videonya apakah ada? Oke,
kita mau lihat apakah penderitaan itu sebenarnya jelek nggak sih? Atau itu cuma asumsi kita? Kita nonton ya videonya ya sebentar ya. Jadi di ceritanya di sini ada satu anak namanya Riley, dia masuk tim hoki dan di tim hoki itu dia sedang harus pindah ke kota lain gitu. Dia pindah ke kota lain, dia kehilangan teman-temannya dan juga di sana dia merasa kayak kayaknya dia sedih lah pokoknya di situ. Dan di sana emosinya masih kayak si Joy ini selalu berusaha untuk bikin si Riley ini seneng gitu. Kamu nggak boleh sedih-sedih, nggak boleh menderita. Kamu harus senang, 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 bahagia, hahihi aja gitu. Tapi kemudian apa yang terjadi? Si Joy sadar gitu. Kalau waktu Riley kalah main hoki, ada teman-temannya yang menghibur dia, ada orang tuanya yang memeluk dia di sana. Dan somehow Riley merasakan satu kebahagiaan yang lebih dalam lagi. Ada kebahagiaan yang bisa kita rasakan ketika kita sudah menderita dulu. Berapa banyak teman-teman, mungkin teman-teman ada yang merasakan, ada yang nggak merasakan. Beda nggak teman sama temenan yang cuma hahihi aja, yang ketawa-ketawa aja, sama teman yang sudah melalui suka dan duka bersama gitu di sana. It's two different thing gitu. Oke, kita akan coba nonton videonya ya. Apakah bisa di-play videonya? Oke. Kalau biru artinya dia sedih.
Teman-teman, apa yang kita lihat di video ini, teman-teman? Kadang kita menghindari penderitaan dengan begitu luar biasa karena kita takut menderita. Menderita is not a fun thing, nggak enak. Tapi ada begitu banyak hal-hal yang bisa kita alami, kebahagiaan lebih dalam karena penderitaan. Sehingga penderitaan tidak buruk pada dasarnya. Penderitaan pada dasarnya punya tujuan sendiri. Itulah kenapa penderitaan bisa membantu kita memahami kebahagiaan yang lebih dalam, termasuk dalam perjalanan kita dengan Tuhan. Akan beda orang yang berjalan sama Tuhan dapatnya berkat terus aja. Sama orang yang jalan sama Tuhan mengalami penderitaan. Dia merasakan penghiburan Roh Kudus. Dia merasakan bagaimana Tuhan mengasihi dia. Tuhan adalah Bapa yang baik dalam hidupnya. Dan sebagai orang Kristen, kekristenan yang mana yang kita mau gitu di sana? Apakah kita masih terus-menerus melihat penderitaan sebagai hal yang buruk? Atau sudahkah kita melihat penderitaan sebagai hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup saya untuk satu tujuan yang lebih besar? Karena itu teman-teman, terkadang kita menderita bukan karena penderitaannya, tapi karena penderitaan kita tidak memiliki makna yang jelas. Saya nggak tahu kenapa saya menderita. Saya nggak tahu kenapa Tuhan izinkan ini terjadi. Tapi Yesus memberikan makna datang ke dunia ini. Engkau tahu setiap penderitaan kami, Tuhan. Engkau tahu setiap pergumulan yang kami lalui. Dan kami bersyukur Tuhan karena kami punya Roh Kudus yang menghibur kami. Dan kami bisa Tuhan dengan yakin dan percaya kalau penderitaan kami tidak akan disia-siakan oleh Tuhan. Kalau setiap penderitaan yang Tuhan izinkan kami alami, ada maksud dan tujuan yang besar menjadikan kami semakin serupa dan segambar dengan Kristus. Tuhan, ketika kami larut dalam penderitaan kami, biarkan Roh Kudus datang menghibur kami Tuhan hari ini. Biar Roh Kudus Tuhan menguatkan hati kami, mengingatkan kami akan janji. Kalau satu hari nanti Engkau akan kembali, di mana tidak ada lagi tangis, duka, dan dosa. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.